ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah, kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih menaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi good. Sidang memanas. Kubu Sambo balik serang Eliezer. Hakim spontan bungkam kubu Sambo DKK. Saling serang kubu Ferdi Sambo Putri dan Baradae di sidang pembunuhan Brigadir J. Liputan6.com. Klaim mereka. Di sidang hari ini, pengacara Eliezer menghadirkan ahli hukum pidana Albert Aris. Ahli menilai Eliezer tidak bisa dihukum pidana dalam kasus pembunuhan Yosua karena perbuatannya menembak Yosua adalah perintah jabatan yang diberikan Ferdi Sambo sebagai atasannya. Ini berasal dari adagium iddan mendaku indikari iusfero nulakul paes ui parere necessit, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbah, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amplebebo yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. 1 hari sebelumnya, ahli hukum pidana dari pengacara Sambo, Elwi Daniel, menyatakan ada kesalahan instruksi antara hajar dan tembak dalam kasus penembakan Yosua. Dalam pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab Eliezer sepenuhnya sebagai pelaksana perintah. Hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang Sejumlah ahli dihadirkan sejumlah terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, termasuk oleh Ferdi Sambo, Putri Candrawati dan juga Baradae. Mereka dihadirkan guna memberikan pendapatnya yang bakal meringankan hukuman para terdakwa atau ada charge. Kedua kubu sama-sama menghadirkan ahli pidana. Mereka pun saling serang dengan meminjam keterangan ahli soal sejumlah hal topik yang memungkinkan dapat meringankan ketiganya dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Hal-hal yang dibahas itu mulai dari status justice kolaborator hingga lie detektor. Berikut rangkuman soal pertanyaan dari pengacara dan pendapat kedua kubu, baik Ferdi Sambo, Putri Candrawati maupun Richard Eliezer alias Baradae. 1. Soal status justice kolaborator ahli kubu Sambo Putri. Tim penasihat hukum Putri sempat mempersoalkan penyematan status justice kolaborator atau saksi pelaku ke Baradae dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka pun meminta pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali pada Kamis 22 Desember 2022 lalu. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice kolaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338 KUHP? Tanya pengacara Febridian Syah saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas Mahrus menjelaskan pasal 28 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan justice kolaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk beberapa jenis pidana.
Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya. Cuma di situ ada klausul yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan, kata Mahrus. Lalu Mahrus menambahkan hanya tersangka tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika dan kasus kekerasan seksual yang boleh diberikan status justice kolaborator. Sejauh ini Mahrus mengatakan tersangka pembunuhan tidak bisa mendapatkan status tersebut. Dalam konteks ini, maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana itu. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apalagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ, ujar Mahrus, ahli kubu Baradae. Pada kesempatan lain, tim pengacara Baradae seolah menyerang balik keterangan ahli kubu Sambo Putri tersebut. Mereka pun menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aries. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kata Albert saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 28 Desember 2022. Atas dasar itulah Albert menilai kalau pemberian JC akan dilakukan secara objektif oleh LPSK dalam kewenangan memberikan perlindungan sebagaimana syarat sesuai pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di mana dari aturan yang disorot Albert tertuang dalam poin E yang menjelaskan adanya penekanan ancaman dialami oleh yang bersangkutan sebagai pertimbangan pemberian perlindungan dalam hal ini Baradae. Nah, poin menarik adalah di poin E adanya ancaman nyata atau kekhawatiran mengenai kejadian, ancaman fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam tadi tidak ada saksi pelaku, tetapi dalam konteks perlindungan gitu, kata Albert. Dan 5 item tadi tidak harus dipenuhi secara kumulatif. Contoh di poin C mengatakan asetnya nanti akan dikembalikan kan tidak ada kaitannya pembunuhan dengan aset, tambah dia. Selain itu, Albert mengatakan LPSK berhak memberikan perlindungan pasal 28 ayat 2 perihal pentingnya informasi dari saksi untuk mengungkap suatu perkara. Perlindungan itu bisa diberikan kepada seseorang yang memang ingin mengungkap suatu kejahatan. Sebenarnya definisi kejahatan serius ini kan berbeda. Tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 2005 tentang ICCPR, ujarnya. Ahli Sambo Putri, penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri juga mempersoalkan keabsahan hasil lie detektor atau tes deteksi alat kebohongan. Mereka menilai tes tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali berpendapat hasil lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara. Konteks jawaban dari Mahrus diawali dengan pertanyaan dari tim penasihat hukum Rasa Mala Aritonang yang mempersoalkan keabsahan dari hasil lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan ketika dijadikan sebagai alat bukti. Apakah kemudian dalam konteks tadi saudara jelaskan bukti tersebut dapat digunakan atau tidak apabila tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya? Tanya Rosamala saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 22 Desember. Itu dasar hukumnya bentuknya apa? Tanya Mahrus memastikan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, jawab Rosamala. Atas jawaban tersebut, Mahrus menilai jika proses pemeriksaan dengan lie detektor seharusnya didasari dan diatur melalui hukum acara dalam undang-undang yang berlaku. Artinya, apa itu tidak legal? Harusnya lie detektor artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligraf. Kenapa? Karena dia juga dasarnya bukan undang-undang, jelas Mahrus. Sebab Mahrus menyampaikan ada aturan dalam hukum hak asasi manusia yang membatasi atau limitasi untuk apa saja yang berlaku sebagai pembuktian dalam hukum acara. Jadi di dalam hukum HAM itu ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia termasuk mengatur hukum acara, jelasnya.
Mahrus juga mengatakan dalam hukum pidana dalam setiap kasus harus didasari dengan alat bukti yang sah. Syarat alat bukti itu sah pun dilandasi dengan prosedur yang benar dan material atau sumber hukum yang mengaturnya. Kalau ini alat bukti itu sah harus ada dua. Satu, caranya sah mengikuti prosedurnya. Kedua, materialnya sah. Kalau tidak diikuti bisa jadi hasilnya tidak valid, ucapnya. Ahli kubu Baradae. Sementara pada sidang Rabu 28 Desember 2022, ahli hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aries memandang hasil tes lidiktor bisa jadi alat bukti yang sah dalam persidangan, termasuk dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berawal dari pertanyaan tim penasihat hukum Baradae soal keabsahan hasil lidiktor seluruh terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir J, yang itu sebelumnya dipaparkan saat sidang dan diragukan kubu Ferdi Sambo Putri. Bagaimana pendapat ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Tanya tim pengacara Baradae dalam sidang. Kemudian Albert mengatakan perihal barang bukti sejatinya sudah diatur dalam pasal 39 KUHP dan alat bukti sudah diatur dalam pasal 184 KUHP. Namun dalam prakteknya memang soal lidiktor belum diatur karena merupakan metode pembuktian yang baru. KUHP membedakan alat bukti dengan barang bukti. Barang bukti diatur dalam pasal 39 KUHP, alat bukti diatur pasal 184 KUHP yang limitatif, ada saksi, ada surat ahli, petunjuk keterangan terdakwa, kata dia. Ketika ada metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa, tambah dia. Albert menilai hasil lidiktor bisa saja dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dengan syarat dipaparkan oleh ahli, terkait dengan sah menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan hakim. Kita ketahui KUHP ini dari tahun 81 banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi sebagainya. Maka ketika hasil metode itu dibunyikan, ketika hasil pemeriksaan itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya otoritatif hakim untuk menilai bebernya. Sebelumnya hasil lidiktor sempat dibeberkan ahli poligraf Polri bidang komputer forensik Aji Febrianto terkait hasil tes kejujuran atau lidiktor Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Barada Eliezer. Hasilnya Ferdi Sambo nilai totalnya -8 bohong, Putri Chandrawati -25 bohong, Kuat Ma'ruf 2 kali pemeriksaan yang pertama hasilnya +9 jujur dan kedua -13 bohong. Bribka RR dan 2 kali juga, pertama +11 jujur, kedua +19 jujur, Baradae +13 jujur. Adapun nantinya pendapat kedua ahli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhi hukuman atas para terdakwa. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.